Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Faj'alna Allahumma ya Rabbana wa ahbabina mimman ataka ya Rabbana biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi al-akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada siang hari ini dalam nikmat yang sangat agung. Duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sedikit waktu sisa dan luang ini kita merenungkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang tajuknya kami ingin angkat di siang hari ini adalah mengenal kebenaran yang hakiki sesuai gambaran dan tuntunan Al-Quran. Yang akan kita kaji dan renungkan adalah beberapa ayat dari surah Al-An'am surat ke-6 ayat 114 hingga 117. Yang mana di sini menggambarkan tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dialogkan kepada sahabat-sahabatnya, dan tentunya karena ini diabadikan dalam kitab suci Al-Quran merupakan tuntunan dan tuntutan Allah kepada kita sekalian. Kita terlebih dahulu baca suratul Fatihah serta ayat yang akan kita kaji. Mudah-mudahan semakin menambahkan keberkahan dan manfaat kajian kita hingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Gandaria City yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini mari kita lihat bagaimana Allah Tabaraka wa taala abadikan firman-Nya yang menggambarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Afa ghairallahi abtaghi hakama?" Apakah ada ataukah pantas selain Allah aku jadikan sebagai hakim? Hakim itu, hakaman itu maksudnya yang memutus segala urusan, yang memutuskan, menetapkan segala urusan. Apakah layak? Apakah pantas? Apakah mungkin ada selain Allah yang dapat aku jadikan sebagai hakim, yaitu pemutus sesuatu keputusan, penetap suatu ketetapan. Sedangkan wahuwallazi, sedangkan Allah adalah zat anzala yang menurunkan ilaikum kepada kalian wahai sahabat-sahabatku yang saat itu hidup bersama Nabi dan berinteraksi pada Nabi, baik dari kalangan orang beriman ataupun orang-orang musyrik. Awahuwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Masakah mungkin, masakah pantas, apakah layak ada selain Allah yang aku dapat jadikan hakim, pemutus suatu keputusan, sedangkan Dia Allah yang telah menurunkan kepada kalian semua. Dan ini tentunya khitabnya juga kepada kita sekarang, yaitu Al-Kitaba, sebuah kitab. Nah, ini Al-Quran digambarkan sebagai kitab, karena nama firman Allah ini terkadang sebutannya Al-Quran, terkadang Al-Kitab. Kalau Al-Quran itu menggambarkan bacaan yang Allah letakkan dalam hati sanubari setiap orang yang mengimani Al-Quran tersebut atau firman Allah tadi. Kalau Al-Kitab menggambarkan kumpulan firman Allah. Maka dari itu lihat di permulaan suratul Baqarah, setelah Allah bacakan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu, menggambarkan itulah sebuah kitab yang agung, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan, kerancuan, kebingungan di dalamnya. Syarat sebuah buku dapat menjadi panduan, tidak boleh ada keraguan isinya, tidak ada dalamnya sesuatu yang membingungkan, harus jelas. Itu namanya apa? Buku panduan. Karena lanjutannya hudan lil muttaqin. Kitab tersebut Allah jadikan sebagai hudan, panduan, lil muttaqin, bagi orang yang benar-benar ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya setiap buku panduan, syarat pertama dan utama, tidak boleh dalam isinya ada satu hal yang tidak jelas, membingungkan, kekacauan, kericuan, keraguan. Nah, ini semua tidak ada di dalam Al-Quran.
Tapi lihat buku-buku yang lain. yang lain. Terkadang ada keraguan, terkadang dijumpai kebenaran, dan banyak juga yang tidak cocok. Tapi Al-Quran dijamin oleh yang menciptakan dunia beserta isinya, alladzi anzala ilaikumul kitab, yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maka di ayat-ayat lain Allah berfirman, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wahai ar-rasul, al-haqqu, kebenaran yang pasti dan pasti benarnya, min rabbika, hanya datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sekali-kali engkau wahai Rasul menjadi orang yang tergolong ragu terhadap al-haq tadi, yaitu Al-Quran. Oleh karenanya ada sebuah ucapan dari sahabat besar baginda Nabi, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan juga ada yang mengatakan ini juga adalah hadis Nabi. Tidak masalah lah kalau saya menilainya. Kalau memang ini dikatakan ucapan Ali, sebagian mengatakan ini adalah ucapan Nabi karena Ali adalah muridnya Nabi. Inti ucapannya adalah nih, kalimat yang sangat indah. Al-haqqu wal batil la yu'rafani bi aqdarir rijal. Kebenaran dan kebatilan itu tidak dapat dikenali dengan mengukur seseorang. Namun i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran dulu, maka ta'rif ahlahu, kamu akan kenal siapa orangnya. Wa'rifil batila ta'rif ahlahu, kenali kebatilan, maka kau akan kenali siapa orangnya. Maksudnya bagaimana? Kebenaran itu harus bersifat pasti. Kebenaran itu harus bersifat pasti. Segala sesuatu harus diukur kepada kebenaran yang pasti, bukan kebenaran itu diukur dengan sesuatu. Paham maksudnya? Ya, saya nih, ya, seorang manusia narasumber di kajian ini. Jangan ukur kebenaran dengan saya, jangan. Tapi ukurlah saya dengan tolak ukur kebenaran yang pasti. Apa itu kebenaran pasti? Al-haqqu min rabbik, kebenaran yang pasti hanya ada dari Allah. Di mana adanya? Dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi ukur seseorang dengan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang diukur dengan seseorang. Kenali Al-Quran, pelajari Al-Quran, maka kita akan kenal siapa orang yang berjalan sesuai rel Al-Quran. Kenali kebatilan yang dijelaskan oleh Al-Quran, yang diberitahukan, diinformasikan oleh Al-Quran, maka kita akan kenal siapa orang yang berjalan dalam kebatilan, bukan sebaliknya. Al-Quran diukur dengan pemahaman manusia, Al-Quran diukur dengan pemahaman seseorang. Ya tidak benar ini. Pemahaman seseorang, interpretasi seseorang, daya pikir dan logika nalar seseorang harus diukur kepada Al-Quran. Oleh karenanya pesan di sini adalah pelajarilah Al-Quran agar kita mengenal mana yang benar dan mana yang batil sesuai bimbingan Al-Quran. Kita akan tahu mana interpretasi, mana seseorang, mana pemahaman yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu maksudnya. Maka Nabi sendiri bilang kan, afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Allahu Akbar. Kata Nabi, bagaimana mungkin aku jadikan selain Allah sebagai hakim yang memutuskan satu keputusan, padahal Dia Allah yang telah menciptakan, yang telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab.
yang mufassalah, yang sudah dijelaskan dengan rinci isinya. Cuma sayang manusia ini nggak mau dekat dengan Al-Quran. Lebih mengukur Al-Quran dengan seseorang. Oh, jadi kalau ustadz ini bilang begini, benar. Guru ini bilang begitu, benar. Yang lain tidak. Ini salah ini. Tapi ucapan si ustadz, ucapan si guru, perilaku seorang syekh, perilaku seorang ulama, ukur dengan tolak ukur yang bernama Al-Quran. Bila Al-Quran mengiyakan, maka berarti orang ini berjalan di bawah naungan Al-Quran. Kemudian kata Allah, walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Adapun orang-orang yang telah kami turunkan kepada mereka Alkitab. Siapa ini? Umat Bani Israel. Pada dasarnya mereka ya'lamun, tahu bahwa annahu munazzalun, sesungguhnya Alkitab yang sekarang di hadapan mereka ini, yang dibacakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu munazzalun, diturunkan, min rabbika, dari Tuhanmu Allah, bil haqqi, dengan membawa atau berisikan perkara yang hak. Sudah seringkali saya ucapkan dan jelaskan definisi al-haq itu apa sih? Al-haq dalam bahasa Al-Quran, al-haq dalam bahasa Arab adalah ma sabata sidquhu. Jadi al-haq itu dapat diartikan maknanya berputar di sekitar arti yang mantap, yang kokoh, yang tidak bisa berubah dengan perubahan sesuatu. Artinya isi yang namanya al-haq itu berisikan sesuatu yang pasti benarnya dan benar pastinya. Maka salah satu nama Allah adalah Al-Haqqu. Ada kan? Dalam Asmaul Husna nama Allah apa? Al-Haqqu, Al-Wakilu, Al-Qawiyu, Al-Matin. Itu arti Al-Haq. Nah, apa yang berada dalam Al-Quran, dalam mushaf yang ada di tengah-tengah kita ini adalah kumpulan, rangkuman, tulisan dari firman-firman Allah, Zat yang maha hak tadi, Zat yang maha benar pastinya dan pasti kebenarannya. Karena asalnya Allah itu wujud, maka kalamnya juga wujud. Baik. Fala takunanna minal mumtarin. Lagi-lagi Allah berpesan kepada Nabi nih, fala takunanna minal mumtarin. Maka engkau wahai Rasul, jangan sekali-kali sampai menjadi golongan orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran. Lihat ini. Lalu Allah lanjutkan firman-Nya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat, dan telah sempurna, kalimatu rabbika, ucapan firman Tuhanmu, sidqan, kebenarannya, wa adla, dan keadilannya. Nah, ingat ini ya. Jadi asas dari ajaran Al-Quran adalah mengangkat kebenaran dan menegakkan keadilan. Paham ya? Jadi intinya ajaran Al-Quran dua hal, kebenaran dan keadilan. Kebenaran bisa diartikan dengan suatu yang berkenaan, berhubungan dengan Allah yang maha benar, maka Allah lah yang harus jadi tolak ukur kebenaran. Keadilan berkenaan dengan hubungan dan kaitan antar sesama manusia dan alam semesta raya. Oleh karenanya, keadilan itu diartikan meletakkan sesuatu sesuai porsinya. Ya, meletakkan suatu sesuai porsinya, itulah yang disebut dengan keadilan. Nah, firman Tuhan, kalam Allah dalam Al-Quran ini semua sudah sempurna, berisikan kebenaran dan keadilan. Nah, ini belum paham ini. Lalu Allah beritahukan, la mubaddila li kalimatih
la mubaddila likalimatihi wa huwas sami'ul alim. Kata Allah nih, ini jaminan dari Allah nih. Ini sebuah pelajaran buat kita untuk mengikuti tuntunan Allah yang Allah katakan la mubaddila likalimatih. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengganti firman-firman Allah. Bahkan lihat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilobi, diajak negosiasi oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Untuk apa? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, idza tutla alaihim ayatuna, dibacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka, maka mereka berkata, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddilu." Hai Rasul, hai Muhammad, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza." Tolong dong datangkan pada kami, bacakan pada kami Quran selain yang ini. Ini nggak cocok dengan selera kami. Tuh, ukuran orang-orang begitu, orang musyrik, orang-orang Yahudi, Nasrani, ataupun orang kafir Quraisy, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, nego dia. Boleh deh Muhammad, nanti bacain ayat-ayat Tuhanmu, tapi jangan yang ini. Ini kami nggak sesuai dengan selera kami nggak mampu mengikutinya. Tuh, maka Allah katakan kepada Rasul bagaimana? Qul, katakan wahai Rasul kepada mereka, ma yakunu li an ubaddila min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakan, ini yang ngajarkan langsung Allah nih, ngajarkan langsung kepada baginda Rasul untuk membacakan ayat ini. Qul, katakan wahai Rasul kepada mereka, ma yakunu li, tidak ada wewenang bagi aku, an ubaddila, untuk aku dapat menggantikan ayat-ayat Allah, min tilqa'i nafsi, sesuai dari keinginan diriku sendiri. Ini jaminan dari Allah nih, la mubaddila li kalimatih. Tidak ada satu orang pun yang dapat menggantikan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Terjaga. Oleh karenanya, sebuah ajaran dari Allah, pesan buat kita di sini, berpeganglah kepada sesuatu yang dijamin gak ada revisi, gak ada perubahan, gak ada kerusakan, gak ada campur tangan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah itu maha mendengar serta maha mengetahui. Lalu Allah berpesan kepada Nabi ini. Perhatikan ini pesan Allah loh kepada Nabi. Berarti ini pesan juga kepada kita, karena Allah abadikan firman-Nya dalam Al-Quran yang awalnya berisikan pesan Allah kepada Nabi. Apa kata Allah nih? Dengarkan firman Allah kepada baginda Nabi, manusia mulia yang sempurna, yang beliau sendiri mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidik aku, Allah telah membimbing aku dengan sebaik-baik tuntunan dan bimbingan. Apa kata Allah kepada Nabi ini ketika mendidik beliau? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wahai Rasul, kekasihku Muhammad, in tuti', bila engkau mengikuti, menaati, aktsara man fil ardi, kebanyakan penduduk bumi. Kalau kamu mengikuti keinginan mayoritas orang-orang, mengikuti, mentaati kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan dirimu wahai Rasul. Coba itu Allah pesan buat Nabi, kalau engkau ngikutin mayoritas orang-orang penduduk bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan dirimu wahai Rasul.
melenceng dari jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ini siapa nih, pesan buat siapa ini? Buat Nabi loh ini. Buat kita, bukan kita nih. Awalnya turun ayat ini buat kita, buat Nabi, manusia yang istimewa, diperingatkan oleh Allah. Jangan jadikan patokan kebenaran itu melalui mayoritas orang. Ingat ini ya. Bagaimana? Bukanlah mayoritas itu menjadi tolak ukur kebenaran. Kalau kita enggak nih, bayangkan ya. Ya udah bayangkan yang itu, gue ikut itu, jangan begitu ya. Bukan ini. Ini Allah ajarkan kepada Nabi. Tentunya ini adalah pelajaran buat kita. Nabi yang langsung dibimbing oleh Allah. Di antara bimbingan Allah secara langsung buat Nabi, kalau engkau, wahai Rasulku, kekasihku Muhammad, mengikuti kebanyakan gaya hidup atau pola pikir atau apalah, atau interpretasi pemahaman kebanyakan penghuni bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka semua akan menyesatkan dirimu, an sabili, dari apa? An sabilillah, dari jalannya Allah. Kenapa? Kenapa coba? In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Apa sebabnya? Mereka ini in yattabi'una, mereka tidak mengikuti, enggak memiliki panduan, illa dhanna, kecuali panduannya hanya praduga. Jadi panduannya yang mereka ikuti hanya apa? Hanya prasangka, hanya praduga. Kan kita tahu nih bahwa manusia, bagaimanapun tingginya ilmu pengetahuan yang dia miliki, sekali berapapun itu ustadz, kiai, habib dan syekh serta tuan guru, ingat, kita ini dimulai dengan suatu yang bernama hipotesa, betul tidak? Ya, hasilnya ini adalah awal dari mana mulanya? Hipotesa, dugaan sementara. Kemudian naik kepada suatu yang bersifat teori, lalu dibuktikan dengan fakta ilmiah. Tapi fakta ilmiah dapat berubah mengikuti perubahan zaman dan dapat berkembang dengan pengembangan waktu. Maka berarti apa yang bermula dari hipotesa kemudian menjadi sebuah teori, lalu pindah naik menjadi sebuah fakta ilmiah, ini masih bersifat praduga, bukan suatu hal yang pasti. Nah, sedangkan Al-Quran, firman Allah adalah satu hal yang pasti. Termasuk apa nih? Fatwa. Apalagi? Fikih, ya. Fikih apa arti fikih? Interpretasi. Apalagi? Kumpulan hadis yang merupakan riwayat. Semua berasal dari apa? Hipotesa. Maka tidak mungkin sesuatu yang berasal dari praduga menjadi tolak ukur apa? Tolak ukur bagi sesuatu yang bersifat pasti. Yang ada di balik hipotesa naik menjadi sebuah teori, lalu menjadi fatwa, fakta ilmiah, menjadi sebuah fatwa, dirangkum menjadi sebuah buku fikih yang berisikan interpretasi. Ini semua harus dihadapkan dan diukur kepada suatu yang pasti, yaitu Al-Quran. Itu yang pasti begitu. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali mereka hanya ucapannya berisikan dusta. Kebanyakan orang itu omongannya adalah dusta. Satu benar bumbu bohongnya 10. Bukan begitu ya? Kan begitu. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili. Kenapa? Ini lihat pendidikan Allah kepada baginda Nabi. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasul Muhammad, a'lamu, yang paling tahu terhadap apa? Man yadhillu an sabili, terhadap orang-orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah yang maha tahu terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bila kita ingin mendapatkan petunjuk dan bimbingan serta tuntunan dari Allah, jangan pernah jauh dari Allah.
Maknanya jangan pernah jauh dari Allah apa? Jangan pernah lisan kita lupa menyebut namanya. Jangan pernah terlewat dalam lintasan benak kita ingatan padanya. Dan jangan pernah jauh dari kumpulan firman-nya, yaitu Al-Quran. Yang punya Android, isilah Al-Quran terjemah. Yang punya Android, pasanglah suara qori Al-Quran agar selalu telinga kita, mata kita, bibir kita dapat membaca, melihat dan mendengarkan Al-Quran. Apalagi pendengaran nih. Sekarang sudah ada penelitian riset nih, bahwa yang paling berpengaruh kepada kejiwaan seseorang itu 65% berasalkan dari pendengaran. Berasal dari pendengaran. 35% baru dari penglihatan dan yang lain-lain. Oleh karenanya wajar tuh kalau Allah selalu mendahulukan wa huwas samiul alim. As-sam'u lebih dahulukan daripada al-ilmu atau penglihatan ataupun pengetahuan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.